Siapa yang menyangka bahwa dengan bergerak melawan arus dan melakukan kebaikan seperti menggunakan bahan baku terbaik alami akan membawa suatu perusahaan menjadi salah satu entitas bisnis global terbesar saat ini. Hal inilah yang terjadi pada perusahaan The Body Shop. The Body Shop merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang kecantikan. Bahkan, brand ini disebut sebagai pionir produk kecantikan alami di industri kosmetik secara global. The Body Shop mengawali sejarahnya pada tahun 1976 lalu. Tepat pada tanggal 26 Maret, Dame Anita Roddick mendirikan toko pertama The Body Shop di Brighton, bagian selatan Inggris. Hingga selanjutnya, pada tahun 1978, waralaba pertama The Body Shop pun dibuka di Brussels. Sebagai pendiri The Body Shop, Anita tidak ingin menjalankan bisnisnya hanya karena ingin meraup keuntungan saja. Menurutnya, sebuah bisnis semestinya memiliki tanggung jawab dan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sejak tahun 1986 sampai saat ini, The Body Shop selalu berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, seperti melakukan campaign dengan Greenpeace, menjalankan community fair trade, hingga kampanye anti-animal testing yang berkolaborasi dengan Cruelty Free International. Sejarah perusahaan ini terus berlanjut. Pada tahun 2006, untuk pertama kalinya, Anita Roddick mengumumkan bahwa The Body Shop bergabung dengan perusahaan L'Oreal Group. Namun sayangnya, akuisisi ini hanya bertahan sampai tahun 2017 saja. Pada tahun 2017, pihak L'Oreal Group akhirnya bersepakat untuk menjual The Body Shop kepada perusahaan Natura & Co, salah satu perusahaan induk kosmetik dari Brazil yang menaungi brand-brand kosmetik lain seperti Natura, Avon, dan Aesop. Apabila ditinjau dari model bisnisnya, dapat diketahui bahwa The Body Shop menerapkan model bisnis berupa Global Retail Franchise. Global Retail Franchise sendiri memiliki arti yaitu suatu metode membuka toko dengan berdasarkan nama, trademark, branding, serta produk dari bisnis global yang sebelumnya. Dalam menjalankan bisnisnya pun, perusahaan The Body Shop telah melakukan ekspansi ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Sebagai perusahaan retail franchise global di bidang kecantikan, The Body Shop telah menjual berbagai jenis produk kosmetik dengan total mencapai lebih dari 1.200 varian produk. Produk-produk ini pun terbagi menjadi jenis, yaitu makeup, body care, skin care, hair product, dan men product. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui website resmi The Body Shop, hingga saat ini, perusahaan tersebut sudah memiliki kurang lebih 3.000 toko retail yang tersebar ke 5 benua, termasuk Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Asia. Dengan banyaknya toko retail franchise yang didirikan, The Body Shop telah mempekerjakan sebanyak lebih dari 10.000 karyawan perusahaan dengan tambahan 12.000 orang karyawan yang berasal dari tim franchise. Serta, perusahaan ini telah melayani sebanyak lebih dari 30 juta customer di seluruh dunia. Dalam mengidentifikasi bisnis scope dan bisnis model The Body Shop, sekarang saatnya melakukan analisis SWOT perusahaan ini. Pertama, strengths, yang terbagi menjadi 4 poin, antara lain, besarnya jumlah franchise sejumlah kurang lebih 3.000 toko yang tersebar di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Hal ini tentu berdampak pada banyaknya jumlah pelanggan potensial yang dapat dijangkau oleh The Body Shop dan meningkatnya profit perusahaan. Selanjutnya, variasi produk yang beragam dan lengkap yaitu lebih dari 1.200 varian produk. The Body Shop bukan hanya menjual produk kosmetik untuk perempuan, melainkan juga untuk pria seperti shaving cream, deodoran, dan lain sebagainya yang menjadikan brand ini sebagai salah satu brand yang inklusif. Selanjutnya, perusahaan ini memiliki jaringan supplier bahan mentah yang sangat baik. Melalui community trade, The Body Shop dapat secara langsung berdayakan masyarakat desa terpencil penghasil bahan dasar alami tersebut. Terakhir, tingginya brand value yang dimiliki The Body Shop membuat perusahaan ini dipandang sebagai perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi pula. Kedua, terdapat aspek weakness yang terbagi menjadi 4 poin. Antara lain, jumlah iklan produk yang relatif sedikit baik di media sosial maupun TV komersial, bahkan jika dibandingkan dengan brand kosmetik lokal pendatang baru sekalipun. Selanjutnya, kurangnya kontrol oleh pemilik perusahaan karena diterapkannya sistem franchise. Terakhir, lambatnya distribusi produk akibat ketatnya chemical legislation. Hal ini digambarkan dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam memilih bahan kimia yang aman dan environmental record. Ketiga, yaitu analisis aspek opportunity. Antara lain, The Body Shop memiliki potensi yang besar untuk tumbuh akibat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk eco-friendly dan natural. Selain itu, pemberian potongan harga produk melalui voucher dan penawaran free delivery pada website The Body Shop dapat meningkatkan jumlah pangsa pasar online perusahaan ini. Keempat, yaitu analisis aspek threat.
Dengan diberlakukannya program Community Trade, kebijakan atau permasalahan perdagangan di beberapa negara yang menjadi supplier bahan mentah untuk produk The Body Shop dapat menghambat proses operasional perusahaan ini. Selain itu, tingginya tingkat kompetisi pasar industri kosmetik dibuktikan dengan semakin banyaknya brand baru yang menjual produk berbahan dasar natural. Beberapa aspek penting yang mendukung kesuksesan dan sustainability perusahaan The Body Shop dapat kita analisis secara lebih terperinci melalui bisnis model kanvas. Aspek yang pertama yaitu key partners yang terdiri dari supplier bahan mentah, franchise, afiliasi, vendor, dan juga distributor. Aspek yang kedua yaitu key activities yang terdiri dari penjualan produk, pemasaran, customer service, dan pengelolaan franchise. Aspek yang ketiga yaitu key resource yang terdiri dari penjualan dan customer service, physical store atau vendor, dan produk. Aspek keempat yaitu value proposition yang terdiri dari reputasi dan status brand, variasi produk, kemudian all-in-one store, dan tujuan perusahaan. Aspek kelima yaitu customer relationship yang terdiri dari program loyalitas dan komunitas kecantikan. Aspek yang keenam yaitu channels yang terdiri dari franchise, website, aplikasi, dan juga offline store. Aspek yang ketujuh yaitu customer segment yang terdiri dari kalangan muda, orang tua atau dewasa, loyal users, dan juga proses. Aspek ke-8 yaitu cost structure yang terdiri dari gaji karyawan, biaya produksi bahan material manufaktur, biaya sewa toko, dan pengelolaan franchise. Dan aspek yang ke-9 yaitu revenue stream yang terdiri dari penjualan produk dan program franchise. Sebagai salah satu perusahaan kosmetik natural terbesar, The Body Shop sudah berada pada tingkat maturitas tertinggi yaitu inovatif. Hal tersebut didasarkan pada kemampuan perusahaan ini dalam menciptakan dan mengimplementasikan kemajuan yang proaktif dan berkelanjutan di berbagai aspek proses bisnis, baik primary process maupun support process dalam rangka mencapai goals perusahaan. Indikator yang menjadikan The Body Shop tergolong sebagai perusahaan inovatif terbagi menjadi 3, yaitu inovasi yang sudah terencana, manajemen perubahan, dan kemampuan dalam berproses. Selanjutnya, kita dapat menganalisis perusahaan ini berdasarkan kekuatan kompetitifnya yang terangkum di dalam framework Porter's 5 Force Analysis. Pertama, dari aspek competitive rivalry, industri kosmetik memiliki tingkat persaingan yang ketat yang hanya dapat dijalankan oleh perusahaan yang berada pada level mature dan memiliki reputasi serta brand value yang baik. Terdapat perusahaan global retail kosmetik lain yang bersaing di dalam market niche produk organik atau vegan, diantaranya Lush, L'Occitane, Yves Rocher, dan Bath and Body Works. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa The Body Shop memiliki tingkat competitive rivalry yang tinggi. Selanjutnya, Threat of New Entrants. The Body Shop merupakan perusahaan retail franchise global yang sudah berjalan selama lebih dari 45 tahun untuk menarik dan menjaga loyalitas pelanggannya, sehingga diperlukan waktu dan investasi yang sangat banyak bagi brand kosmetik pendatang baru untuk menyaingi produk The Body Shop secara direct. Selain itu, penciptaan brand baru dalam industri ini memiliki risiko yang besar karena tingkat persaingan yang tinggi dan membutuhkan modal awal yang tinggi pula. Dapat disimpulkan bahwa The Body Shop memiliki tingkat threat of new entrants yang rendah. Selanjutnya yaitu bargaining power of supplier. Dalam pengadaan bahan baku mentah untuk seluruh produknya, The Body Shop bekerja sama dengan Rwanda, Maroko, Bangladesh, dan negara third world country lainnya melalui program community trade. Sebagai satu-satunya pembeli terbesar bagi mereka, maka hubungan antara The Body Shop dan supplier tergolong stabil dan kuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat bargaining power of supplier The Body Shop adalah rendah. Selanjutnya yaitu bargaining power of buyer. Selain kandungan bahan, salah satu aspek terpenting bagi seorang konsumen dalam membeli produk adalah harga yang ditawarkan. Sebagai salah satu sektor industri yang sangat kompetitif, brand lain dengan target pasar serupa sudah banyak yang menawarkan harga produk yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh The Body Shop. Walaupun produk yang dimiliki oleh brand lain masih banyak yang tidak mengandung bahan organik, nyatanya produk tersebut tetap laku di pasaran selama sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memiliki harga yang murah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa The Body Shop memiliki tingkat bargaining power of buyer yang tinggi. Yang terakhir yaitu trade of substitute. Jika ditinjau dari sisi harga produk, maka harga yang ditawarkan The Body Shop sangat bersaing dengan produk kosmetik brand lain yang memiliki harga jauh lebih rendah dengan jenis dan manfaat produk yang serupa. Selain itu, dari sisi bahan dasar produk yang ditawarkan The Body Shop sangat berpotensi untuk disubstitusikan dengan produk kosmetik yang tidak berbahan dasar organik, produk kosmetik organik yang dibuat sendiri atau homemade, serta produk kosmetik organik yang dijual oleh brand lokal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat trade of substitute The Body Shop adalah tinggi. Sebagai sebuah bisnis yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, The Body Shop melakukan inovasi berupa pengimplementasian konsep Green Supply Chain pada proses supply chain manajemennya. Menurut Yulita 2019, Green Supply Chain Management merupakan strategi, penerapan, serta kebijakan yang berfokus pada pengelolaan dampak lingkungan akibat aktivitas rantai pasokan. Proses Green Supply Chain Management The Body Shop diawali dengan tahap producing atau memperoleh bahan baku mentah yang akan digunakan untuk membuat berbagai jenis varian produk. Tahap ini dilakukan perusahaan melalui program Community Trade. Terdapat 31 Community Trade yang dimiliki oleh The Body Shop yang tersebar di 23 negara.
Bahan baku yang sudah dipilah, dibersihkan, serta dikeringkan selanjutnya akan dikirim menggunakan jasa logistik, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara untuk diproses di pabrik. Sesampainya di pabrik, bahan baku tersebut diekstrak dan diproses dengan menggunakan strategi kimia yang ketat. Produk dan kemasan yang dikembangkan pun memiliki standar yang sama tingginya, terlepas dari negara mana yang akan menjadi tujuan penjualan. Hal ini disesuaikan dengan komitmen The Body Shop untuk menciptakan produk yang desirable dan sustainable. Setelah produk-produk The Body Shop selesai dikemas, produk tersebut pun selanjutnya dikirim menuju warehouse di berbagai negara atau kota dengan menggunakan jasa logistik. Produk yang telah sampai di warehouse akan disimpan berdasarkan jenis serta variannya. Untuk menghindari dead stock, setiap akhir tahun The Body Shop selalu menyelenggarakan warehouse sale untuk menjual produk inventory dengan harga yang lebih murah. Produk inventory tersebut nantinya akan dikirimkan ke toko-toko retail The Body Shop yang berada di lokasi terdekat. Pengiriman ini umumnya dilakukan oleh tim logistik warehouse dengan menggunakan jalur darat. Selain itu, produk The Body Shop juga dapat dikirimkan langsung ke rumah pelanggan yang telah membeli produk melalui website atau aplikasi The Body Shop dan memilih layanan home delivery. Proses pengiriman ini pun biasanya menggunakan jasa ekspedisi. Dalam proses supply chain ini, The Body Shop juga melakukan strategi reverse logistik berupa daur ulang kemasan produk sekali pakai yang diberi nama Bring Back Our Bottles. Program Bring Back Our Bottles terbagi menjadi 4 tahapan. Pertama, botol atau kemasan kosong The Body Shop dikembalikan ke toko. Kedua, botol atau kemasan yang sudah terkumpul akan dibawa ke mitra lokal menggunakan truk. Lalu, sesampainya di lokasi, botol atau kemasan tersebut dipilah berdasarkan jenis plastiknya. Kemudian, botol atau kemasan kosong pun dicacah menggunakan mesin hingga menjadi serpihan kecil yang siap diolah. Berdasarkan berbagai analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa strategi yang bisa diimplementasikan oleh The Body Shop agar mampu bersaing dengan para kompetitornya di industri kosmetik. Pertama, yaitu Alternative Natural Source. Sejak tahun 1987, The Body Shop telah meluncurkan program Community Trade sebagai komitmen melakukan perdagangan yang adil dengan supplier yang umumnya berasal dari negara dunia ketiga, seperti Ghana, Nigeria, Somalia, Brazil, dan Maroko. Namun, program ini menjadi kurang efektif apabila hanya mengandalkan bahan baku dari pedesaan terpencil di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, The Body Shop juga perlu bekerja sama dengan negara lain sebagai alternatif. Tujuannya, agar tingginya production cost akibat lamanya proses produksi dapat ditekan, sehingga harga produk yang ditawarkan pun lebih dapat bersaing dengan produk serupa yang dijual oleh kompetitor. Contoh alternatif petani lokal dari negara lain yaitu Indonesia sebagai penghasil bunga moringa, jahe, dan mangga. Kedua, yaitu optimalisasi social media marketing. Jika dibandingkan dengan brand kosmetik lain, konten media sosial yang dimiliki oleh The Body Shop seperti pada TikTok dan Instagram masih memiliki jangkauan atau reach yang relatif sedikit. Karena itu, diperlukan adanya evaluasi strategi social media marketing, baik mengenai jenis konten yang dibuat, jadwal publikasi, copywriting, hingga pengelolaan analytics. Tujuan jangka panjang strategi ini yaitu tertanamnya brand value The Body Shop di benak para pelanggan. Ketiga, yaitu memperjelas target market. Dalam implementasinya, proses pemasaran produk The Body Shop masih belum bisa menunjukkan untuk siapa saja produk tersebut dapat dipakai. Oleh sebab itu, The Body Shop perlu lebih memperjelas target marketnya pada saat memasarkan produk, karena dengan memperjelas target pasar, promosi produk dapat lebih terfokus, sehingga penghasilan yang diperoleh pun menjadi lebih maksimal.